sini dek. Sini. Masih banyak yang kosong ini. Biar saya hanya fokus ke depan aja. Nanti kalau ke samping dia korban, nanti leher saya akan jadi tegak lagi. Nah, kalau ke depan kan enak. Sini dek. Sini. Hanya lihat ke depan. Coba sini. Yang kosong. Yang baju merah 4 orang. Ya. Ya, buka apanya ya. Nah, begitu. Ya. Lalu nanti dikasih ini, nah kan enak kan. Nah. Proses satu lagi tuh. Sudah? Tinggal 2 orang. Yang ini kursi agak rapat sini sedikit. Agak dirapatkan begini. Ini caranya. Ikuti ini. Nah. Oke, luruskan ya. Nah, jadi kan ini enggak yang tadi ini Pak, yang atas ini coba. nah, gitu. Jadi kan Ini tutup aja ini. bisa lihat ke depan. Ini kan. Sudah ada di desktop paling depan. Kali-kali aja. Paling depan. Oh iya, coba. Judulnya kasih yang membawa kemenangan, ya. Nah, gitu. Nah, kalau begini kan tidak. Ini kenapa masih ada yang kosong? F5. Udah. Ya. Tinggal selek aja. Tengok. Tengok. Nah, gitu. Tidak Tinggal selek aja. Jadi Gitu ya. semua jangan ada yang keluar, ya. Jangan ada yang mau kencing, jangan ada yang mau minum, jangan ada yang terlibat telepon, jangan ada yang garuk-garuk, ya. Jangan ada yang menghayal. Karena nanti kawannya nanya, di mana firman Tuhan tadi? Di kitab Raja-Raja, padahal di kitab 2 Timotius kan gitu ya. Nah, ya, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Nah, hari ini yang mau menyampaikan kepada firman Tuhan tentang kasih yang membawa kemenangan, ya. Nampak nggak tulisannya ini? Kalau begini nampak? Nampak. Nampak ya, kasih yang membawa kemenangan. Kita sama-sama baca di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7, ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Nah, ada banyak orang yang selalu menyalahartikan kasih itu, ya. Definisi dari kasih itu, ada orang yang berpikir bahwa oh, kasih itu adalah kalau aku mengasihi dia mengasihi aku, ya. Itu orang menafsirkan tentang kasih, ya. Itu salah, ya. Jadi kasih seperti itu adalah kasih yang bersyarat. Artinya kalau kau baik sama aku baik juga sama aku. Tapi kalau kau tidak baik sama aku tak mau baik sama aku. Nah, itu adalah kasih yang bersyarat. Tapi kasih yang benar adalah kasih yang walaupun, nah gitu ya, walaupun. Jadi walaupun kawan kita membenci kita, tapi kita tetap mengasihi, ya. Jadi hari ini adalah banyak anak-anak muda, ya, orang tua pun ikut, ngopong-ngopong pun juga ikut merayakan Valentine gitu ya, ikut merayakan kasih sayang. Nah, banyak orang berpikir bahwa kasih sayang itu ditujukan kepada orang yang sama-sama mengasihi. Ya, kalau sama-sama mengasihi, nggak perlu, ya, untuk merayakan hari spesial begitu. Setiap hari bisa, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kasih yang benar itu adalah kasih agape. Ya, kasih agape itu apa? Adalah kasih yang membawa kemenangan. Ya, kasih yang membawa kemenangan. Artinya kita bisa dapat benar-benar menerapkan kasih itu bukan karena ada yang diharapkan. Ya. Jadi Tuhan itu mengajarkan kepada kita adalah kasih yang benar-benar memberi. Walaupun ya orang
yang kita tunjukkan itu tidak respon sama kita. Jadi kasih Tuhan di dalam hidup kita yang terbesar itu dikatakan dalam Yohanes 3:16. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu kasih Tuhan itu kasih yang besar. Kenapa kasih besar? Kasihnya itu kasih yang besar karena waktu kita belum lahir, orang tua kita juga belum lahir, bahkan juga kita hidup dalam dosa, Dia sudah mati bagi kita. Dia memberikan kasih yang besar bagi kita. Itulah kasih terbesar. Jadi kita jangan mengikut seperti apa yang dibuat oleh dunia, oleh orang-orang luar yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengasihi karena mereka dikasihi. Ya, itu sesuatu yang salah. Nah, kasih Tuhan itu, kasih agape itu adalah kasih yang membawa kemenangan. Kemenangan atas apa? Saya menulis di sini ada 4 ya. Yang pertama, menang atas ketakutan. Nah, ya, menang atas ketakutan. Di dalam ayat yang kita tadi baca itu bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ketakutan itu membuat seseorang tidak mampu untuk melangkah. Ketakutan itu membuat seseorang tidak bisa optimis. Dia tidak bisa melakukan apapun dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena dia takut. Takut apa? Dia takut ditolak. Dia takut orang meremehkan dia. Dia takut nanti dianggap dia dirinya sepele dan sebagai macam hal-hal yang lain. Ya, jadi ada orang ya hidupnya itu seperti kayak orang yang stres. Ya, didekati dia malah seperti kayak orang yang ketakutan, kecemasan. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam dirinya dia mengalami ketakutan. Artinya dia tidak percaya sama orang. Dia menganggap orang lain yang datang kepada dia itu adalah orang yang mau mengejek dia, ada orang yang mau mengganggu dia atau mau mencelakai dia. Nah, Tuhan bilang bahwa ketika kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, kita akan menang atas ketakutan. Kita menjadi orang yang optimis dalam hidup ini. Ya. Tidak ada ketakutan, tapi yang ada apa? Ada keberanian, ada kasih di dalam hidup kita. Kasih Tuhan, bukan kasih yang datang dari kekuatan kita. Nah, kalau kekuatan kita juga punya kasih, tapi kasih kita itu kasih yang terbatas. Tapi kalau ada kasih Tuhan dalam hidup kita, kita bisa dapat mampu mengasihi dengan kasih yang benar, bukan kasih yang pura-pura. Itulah kasih yang membangkitkan ya kekuatan. Jadi kalau kita memiliki kasih Kristus dalam hidup kita, ya, maka tidak akan ada ketakutan dalam hidup kita. Jadi mari kita memiliki, minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau supaya di dalam diriku ini aku memiliki kasih Kristus. Karena kasih yang ada di dalam dirimu, ya, itu adalah kasih yang biasa. Ya, kasih yang biasa, terbatas. Jadi ketika ada seseorang menyakiti kita, kita langsung sakit hati. Kita langsung mau membalas. Kenapa? Karena kasih kita di dalam diri kita tidak ada kasih Tuhan. Hanya kasih yang biasa-biasa saja. Nah, itu Tuhan bilang bahwa kalau kita memiliki kasih Kristus, maka kita akan memiliki kasih agape itu. Kita akan menang atas ketakutan. Yang kedua, menang atas keegoisan. Ya, menang atas keegoisan. Ya. Jadi kalau kita memiliki kasih Kristus, maka kita menjadi pribadi yang tidak egois.
Egois itu adalah artinya dia mengasihi dirinya sendiri, ya. Egois itu artinya dia sendiri yang nyaman, dia sendiri yang untung, dia sendiri yang kenyang, dia sendiri yang menikmati. Nah gitu. Dia gak peduli sama orang lain, ya. Yang orang lain mau jongkok, mau jungkir balik, yang penting dia aman, ya. Nah hari-hari ini, ya, ada orang yang punya sikap egois dalam dirinya. Gak ada rasa kasih, tidak ada namanya berbagi, ya. Tidak ada yang namanya kerjasama, tidak ada yang namanya saling tolong menolong, gak ada, ya. Sekarang ini orang berlomba-lomba untuk supaya dia lebih hebat, dia lebih menonjol, dia lebih terkenal, ya. Sekalipun dia harus jatuhkan orang lain, ya. Itulah kebanyakan orang-orang yang ada di dunia sekarang, egois, ya. Nah firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman sekarang ini, ya, di zaman modern ini, maka sikap egois itu semakin tinggi, semakin kencang pengaruhnya. Orang akan hidup dengan tak mau tahu dengan orang lain, ya. Kalau bisa ada kawannya, dia sikut, ya. Kenapa? Supaya dia lebih menonjol ke depan, ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kasih Kristus, kasih agape itu adalah kasih yang memberikan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita. Tidak egois, tidak mau menang sendiri, tapi kita bisa saling tolong-menolong, kita saling membantu, ya. Kita saling menguatkan. Tidak ada kata egois di dalam hidup kita, ya. Nah, kita akan mampu mengasihi Tuhan, kita akan mampu, ya, untuk melihat keberadaan orang lain lebih penting daripada diri kita, ya. Orang yang egois itu adalah orang yang tidak mau ada saingan. Jangan ada saingan. Ketika dia lihat ada saingan, dia langsung sikut, dia langsung sikut orang, dia langsung singkirkan orang itu. Semua kita yang hadir malam ini, kita minta kasih Tuhan dalam hidup kita, supaya jangan ada egois. Egois itu bisa timbul bukan hanya kepada orang lain, kepada saudara kandung kita pun juga tidak bisa egois, ya. Supaya kita lebih banyak dapat, ya kan? Lebih banyak dapat duit dari mama, lebih banyak dapat duit dari bapak. Kalau bila perlu kita tendang saudara kita, supaya kita lebih dapat lebih banyak. Itu semua adalah sikap egois, sesuatu yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca di dalam firman Tuhan dalam Matius 22, ya, ayat 37 sampai 37 dan ayat 39, ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kok gak ada yang baca? Hanya cuma 2 orang. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihilah sesamamu. Berarti siapa sesama itu? Siapa sesama itu? Teman kita, saudara kita, kawan kita, siapapun itu, ya, kita mengasihi sesama kita, ya. Kalau ada di dalam diri kita gejala-gejala egois begitu, itu harus disingkirkan, harus dibuang dalam diri kita. Minta supaya Tuhan memberikan kepada kita kasih agape, kasih Kristus, kasih yang mengasihi, ya, mengasihi Tuhan, tapi juga kita mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita.
kita mengasihi kawan kita memberikan pertolongan, kita kasih bantuan, ya. Kita kasih perhatian, bukan egois. Jadi kasih yang dari Tuhan itu adalah kasih agape, kasih Kristus, kasih yang mengasihi. Tidak ada rasa ingin menang, ingin menonjol, ingin lebih hebat, tidak ada. Ya. Jadi kita harus minta supaya Tuhan memberikan kasih itu di dalam hidup kita. Ya. Kasih yang luar biasa. Jadi kita harus menang atas keegoisan. Yang ketiga, kita harus menang atas keangkuhan. Nah, ya, keangkuhan. Jika kasih tidak ada di dalam diri kita, ya, maka kita akan cenderung untuk meremehkan orang. Nah, kasih orang yang angkuh itu dia merasa diri hebat, dia merasa lebih penting, dia merasa lebih terkenal, dia merasa lebih dan lebih paling hebat, ya. Nah, itu ada di dalam diri setiap orang, merasa angkuh. Ya, coba periksa dalam diri kita. Ada enggak kita merasa paling hebat, kita merasa paling jago, ya? Dan paling banyak itu ada di dalam keluarga, ya. Biasanya itu selalu ada di dalam keluarga. Ada 4 orang bersaudara atau 3 orang bersaudara, ya. Maka 1 orang atau 2 orang pasti dia merasa di dalam dirinya, aku lebih hebat dari abangku, aku lebih hebat dari kakakku, sehingga dia meremehkan. Nah, itu ada gejala di dalam diri setiap orang. Nah, Tuhan berkata bahwa kasih Tuhan itu, kasih agape, kasih Kristus itu, ya, akan melenyapkan keangkuhan di dalam diri kita, sehingga kita merasa setiap orang itu sama dengan kita. Kita tidak meremehkan. Kita menganggap bahwa teman kita itu, kawan kita, saudara kita, itu adalah bagian dalam diri kita. Potensi untuk sombong, untuk angkuh itu ada di dalam diri setiap orang. Nah, doa orang yang angkuh Tuhan tidak dengar. Maka Tuhan sangat membenci orang yang angkuh, tapi dia sangat mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Kalau kita menjadi pribadi yang rendah hati, Tuhan akan dengar doa kita. Ya. Karena orang yang angkuh itu dia akan merasa dirinya dia lebih sempurna. Dia merasa lebih sempurna. Dia merasa bahwa dia tidak ada kekurangan. Dia merasa bahwa dia tidak ada sedikit pun kekurangan, tapi kelebihannya banyak. Nah, itulah orang yang merasa angkuh. Jadi firman Tuhan bilang bahwa setiap kita harus memiliki kasih Kristus, supaya kita jangan menjadi pribadi yang angkuh. Kalau kita menjadi angkuh, Tuhan tak dengar doa kita. Tuhan gak mau dengar doa kita. Kita mau berseru, kita mau berdoa, doa kita gak didengar sama Tuhan. Kenapa? Karena kita angkuh. Karena itu dalam Matius 11 ayat 29, ya, Tuhan mengajar kita untuk kita menjadi pribadi yang rendah. Kita mau meneladani, kita mau mencontoh. Siapa yang mau kita contoh? Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29, ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Jadi Tuhan yang maha kuasa itu, ya, yang menciptakan langit dan bumi, dia datang ke dalam dunia. Dunia itu ada di dalam genggamannya sebenarnya, tapi dia mengambil rupa seperti manusia. Bahkan dia lahir di kandang bumi. Dia menjadi yang rendah hati, ya, untuk menyelamatkan kita. Jadi Tuhan Yesus itu contoh, teladan kita, ya, untuk belajar rendah hati,
kita mau belajar dari Tuhan. Ya. Nah, belajar dari Tuhan supaya kita tidak angkuh. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah pemberian Tuhan. Ya. Napas kita juga dari Tuhan. Kalau Tuhan hentikan napas kita, masih bisa bernapas kita? Tidak. Pasti langsung mati. Ya. Orang-orang di rumah sakit sana, ya, mereka harus bayar. Ya. Mereka harus bayar setiap napas. Kalau nggak sanggup bayar, oksigennya diambil. Maaf ya, ada yang mau pakai ini oksigen. Coba Tuhan minta sama kita 5 rupiah saja setiap hembus nafas. 5 rupiah sudah berapa? Bisa berhutang kita. Nggak bisa kita bayar. Tiap detik 5 rupiah. Gak usah 100 rupiah, 5 rupiah saja. Kali 24 jam sudah berapa? Jadi kita tidak perlu, ya, menyombongkan diri. Kita tidak perlu angkuh, ya. Karena segala sesuatu dalam diri kita semuanya adalah dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, dalam diri kita ini semuanya ada, semua karena Tuhan. Jadi kita tidak perlu angkuh. Mari kita mau belajar untuk kita merendahkan diri kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, menang atas kebencian. Ya. Ini gambar siapa ini yang lagi tarik-tarik rambut? Ya, menang atas kebencian. Nah, manusia hanya hidup dari 2 kemungkinan, ya. Kalau dia tidak mengasihi, dia akan membenci. Ya. Jadi manusia itu hanya hidup di dalam 1 dari 2 kemungkinan, yaitu kalau dia tidak membenci, dia mengasihi. Ketika seseorang mengasihi, maka dia pasti tidak akan membenci. Ya, gitu ya. Kalau dia mengasihi, dia pasti tidak akan membenci. Kalau dia membenci, pasti dia tidak mengasihi. Itu ada kebalikannya. Ya, aku benci sama kawanku. Kenapa mau benci sama kawanku? Iya, karena dia rebut pacarku. Gitu. Ya kan? Ada orang berkata begitu. Aku benci. Dia benci karena pacarnya dia nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa dia rebut. Kenapa? Karena kalau sebelum janur kuning melengkung, ya nggak apa-apa dia rebut. Ya. Tapi saudara kasih Tuhan, ya, ketika kita mengasihi, maka praktis kita tidak akan membenci. Kalau kita membenci, maka Tuhan tidak mendengar doa kita. Ya, selain kita tadi angkuh, Tuhan tak dengar doa kita. Kita membenci pun juga Tuhan tak dengar doa kita. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya, jadi kalau kita mengatakan aku anak Tuhan, tapi kita kerjanya kita selalu membenci orang, berarti kita harus tanda tanya, kau anak Tuhan atau anak setan? Ya kan? Sama seperti kita, waktu kita lahir, kita pasti mirip dari bapak sama mama kita. Kalau tidak mirip, pasti anak tetangga. Nah, kan gitu kan? Seperti si Lydia nih, mirip mamanya, ya kan? Dia mirip sama siapa? Ya kan? Kalau dia nanti mirip seperti Mama Rizky, jadi tanda tanya. Iya, kalau si Lewi itu mirip bapaknya, kan itu. Seperti si Novi, ya kan? Nah, si Novi dia mirip mamanya. Gitu. Kalau sempat dia mirip seperti Mama si Wulan, waduh, gawat, ya kan? Ya, kita juga begitu, ya. Jadi ketika kita membenci, kita harus tanya dulu, memangnya kita anak siapa kita? Kok Tuhan itu mengasihi, tapi hidup kita kerjanya kita membenci orang aja. Berarti kita bukan anak Tuhan, tapi anak setan. Karena setan itu, iblis itu kerjanya membenci. Ya.
Jadi kasih dari Tuhan itu adalah kasih yang benar-benar mengasihi, ya, mengasihi dengan ketulusan. Nama boleh tulus, ya kan? Tapi sifat, perangai, sikap harus tulus juga. Nah, itu kan. Jadi kita harus praktekkan itu. Jangan nanti dia namanya tulus, abang tulus. Iya, namamu tulus, tapi betul hatimu tulus ya. Tulus, abang tulus. Dia memang tulus, tapi dia betul-betul gak tulus ya. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengasihi. Mengasihi itu akan mendatangkan kesehatan fisik. Nah ya, kalau kita membenci, maka tanpa kita sadari kita akan bisa sakit. Kenapa? Karena kita memendam kebencian. Baik itu kebencian sama mama kita, kebencian kita benci sama bapak kita karena dia suka marah-marah sama kita. Sedikit kita kerja tidak beres langsung di apa kita, ya kan, dimarahi, direpeti. Mama kita juga dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi direpeti kita gitu kan. Jadi kita benci. Nah, waktu kita benci, kita akan mengalami yang namanya penyakit. Ya, tiba-tiba penyakit datang. Seharusnya kita sehat, kita nggak ada setelah makan, tapi karena ada benci di dalam diri kita, jadinya kita akhirnya menjadi sakit. Ya, menjadi sakit. Mental kita pun juga jadinya terganggu. Aturannya kita adalah mudah bergaul, mudah bersosialisasi, suka bercanda, tapi karena ada benci, mental kita jadi terganggu. Kita nggak suka sama orang lain, kita nggak suka kumpul-kumpul, kita nggak suka ngomong sama teman kita dan saudara kita. Kenapa? Ada gangguan mental. Ya. Dan terakhir, mau berdoa kepada Tuhan pun, ya, spiritual, ya, mau diajak ibadah pun nggak ada keinginan. Nah, itulah mengerikannya kalau ada kebencian dalam diri kita. Kita akan anggap semua orang negatif. Kenapa? Karena kita ada menyimpan kebencian dalam diri kita. Hari ini kalau jika ada dari kalian yang mungkin benci sama orang tua, ampuni, maafkan orang tua. Ada benci sama saudara, sama abang, sama adik, sama kakak, sama teman, ya kan? Ampuni, ya. Jangan disimpan kebencian, supaya kita mengalami kasih Tuhan. Ya, kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Ketika ada kasih Kristus, maka kita akan mengalami kesehatan fisik. Ya, kita akan mengalami kesehatan mental, ya, dan juga kesehatan spiritual. Jadi itu bahaya, ya. Kalau kita simpan kebencian, bahaya. Bahayanya ada 3 itu: fisik, mental, dan spiritual. Ya, kita nggak suka bergadang, tapi bisa penyakit datang. Kenapa? Karena ada benci di dalam diri kita. Jadi menyimpan kebencian itu tidak baik, tidak bagus. Ya, lebih bagus simpan duit, ya kan, simpan foto, kan gitu, ya. Untuk apa disimpan kebencian? Karena kebencian itu tidak bagus, ya. Jadi mari miliki, ya, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun ada orang yang bersalah sama kita, segera langsung ampuni. Nah, itulah yang namanya menang atas kebencian. Jadi orang salah paham sama kita, ampuni saja, ya. Jangan simpan di dalam diri kita. Karena kalau kita simpan, nanti kita bisa dapat mengalami penyakit. Mental kita terganggu. Nah, ya. Nanti kalau mental kita terganggu, kita lupa nama kita nanti. Ya. Tulus, jadi panggil nggak nyaut-nyaut. Kenapa? Karena sudah terganggu mentalnya. Ya. Nah gitu, ya. Jadi kalau orang terganggu mentalnya, dia dipanggil nggak dengar. Orang ketawa dia nangis, orang nangis dia ketawa. Nah itulah namanya gangguan mental.
lagi nunggu akun, padahal kawannya nggak ada di depan. Orang lain yang lewat, siapa itu ketawa sendiri? Ya, kenapa? Terganggu mental. Jadi mengerikan. Kalau kita terganggu mentalnya, cewek tadi yang suka, ya kan? Ada cewek yang suka sama cowok yang terganggu mentalnya? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Jadi itu sebabnya jangan sampai kita terganggu mental kita. Jangan sampai terganggu kesehatan fisik kita. Tapi biarlah kita boleh dapat menang, ya, atas kebencian. Nah, di dalam diri kita. Nah, kesimpulan, saya tutup dengan kesimpulan, ya. Kesimpulan. Nah, di momen hari kasih sayang ini katanya, ya, hari kasih sayang ini. Jadi mari kita gunakan untuk kita bisa dapat mengevaluasi. Nah, gitu. Apa artinya evaluasi itu? Robi tahu artinya evaluasi itu apa? Hah? Nah, kalau nunjuk tulus, nah, apa artinya evaluasi? Evaluasi itu apa? Nah, itu Robi bilang mengoreksi, ya. Evaluasi itu bukan kue, bukan kue. Evaluasi itu mengoreksi, ya. Evaluasi itu bukan nama perempuan, bukan. Jangan karena ada Evanya, ya kan? Oh, itu nama perempuan, bukan. Ya, mengoreksi, ya, mengoreksi, ya. Jadi koreksi, ya. Tulus koreksi dirimu, nah gitu. Apa aku orangnya aku enggak? Aku orangnya suka membencinya. Kenapa bilang kalau apa? Hah? Enggak ada. Jangan tunjuk dia, tunjuk kita. Ya, dia yang di sebelah dari tadi tunjuk situ, koreksi dirimu sendiri juga. Ya. Bukan tunjuk orang. Nanti dia beres, kamu sendiri tidak beres, kan susah. Nanti terganggu mentalmu bagaimana? Susah. Ya. Nah, firman Tuhan bilang kita harus evaluasi diri kita. Kita minta kepada Tuhan supaya Dia mau memberi kepada kita hati yang baru untuk kita bisa dapat mengasihi Tuhan. Ya, untuk kita bisa dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bilang kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya, maka Tuhan akan memberkati kita. Gunakan masa muda kita, masa remaja sekarang ini, ya, dengan benar. Karena kehidupan kalian masih panjang, ya, kehidupan kalian masih panjang, masih ada masa depan yang mau dicapai. Karena itu fokus, ya, untuk menata masa depan, untuk mempersiapkan hari depan supaya jadi lebih baik. Ya, tinggalkan semua ada perasaan-perasaan, oh aku suka sama seseorang, ya, aku cinta sama dia. Tidak ada itu, ya, itu nanti dulu. Nah, gitu. Fokuskan diri kita ke masa depan. Kalau sudah dapat fokus masa depan, itu sudah dapat. Tinggal pilih nanti, ya kan? Nanti itu sudah akan ada. Jadi tidak perlu sekarang ini dicari, ya. Nah, yang penting adalah mari supaya kita bisa dapat memiliki kasih yang benar. Hari-hari ini di dunia kita banyak orang mengasihi, tapi kasihnya itu adalah kasih yang palsu, kasih yang direkayasa, ya. Kasih yang tidak benar, ya. Kasih yang ada modusnya. Itulah dunia kita sekarang. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa melihat teman kita, saudara kita, kawan kita yang mengasihi dengan benar atau tidak. Tapi kalau tidak ada kasih Tuhan, kita bisa dibohongi, kita bisa dikelabui, kita bisa percaya sama seseorang sehingga akhirnya kita yang merugi. Ya, jadi kalau kita memiliki kasih Tuhan, oh kita tahu, wah, oh ini kasihnya betul, ini kasihnya benar, tidak pura-pura. Nah, sekarang di dunia kita ini ada banyak kasih yang dimanipulasi, cinta yang direkayasa. Ya, jadi kita harus betul-betul datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi dengan sempurna, mengasihi kita apa adanya. Teman kita mungkin tidak menerima kita karena kita ada kekurangan, tapi sama Tuhan, ya, kita
diterima. Walaupun kita ada kekurangan, tapi Tuhan bisa mengubah kekurangan kita. Mungkin kita bisa berkata, wah, aku nggak disukai temanku karena aku kurang gaul katanya, karena aku tidak sama dengan dia. Tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita. Kalau dia datang dalam hidup kita, dia akan mengubah kehidupan kita. Dia siap untuk memberkati. Ya, karena itu gunakan hari ini ya untuk kita bisa dapat mengintrospeksi diri kita. Ya, untuk mengevaluasi, mengoreksi. Ya, kita sudah betul nggak? Kalau belum betul, kita mau serahkan sama Tuhan. Supaya Tuhan mengubah hidup kita. Supaya dia membentuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, menjadi pribadi yang menang, ya, yaitu menang atas ketakutan, menang atas keegoisan, menang atas keangkuhan, dan juga untuk menang atas kebencian. Tuhan itu memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kasih yang dari Tuhan itu, ya, adalah kasih yang benar-benar kasih yang sejati. Amin. 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 Hari ini kita sama-sama mau berdoa. Ya, kita sama-sama mau berdoa. Nanti ini laki-laki ada berapa orang ya? Nah, ambil tiga orang, ya, perempuan sama perempuan, kita saling mendoakan, ya, supaya kita bisa dapat benar-benar mengalami kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Coba Sisi, apa musiknya, apa-apanya? Oke, kita bagi berdiri. Silakan pilih temannya, ya, ayo kita apa tuh namanya, gandengan tangan, ya, ayo. Dek, pilih dek temannya tiga orang. Tiga orang, ya. Perempuan dengan perempuan, laki-laki Ya, dengan laki-laki. perempuan ya, ayo. Yuk. Daniel ke sini. Oh, Daniel ke apa ya? Kami ya. Oke. Ya cepat kan cari ini si Tono di sana. Jangan begitu. Itu seperti kayak mobil terbang jadi begini. Melingkar. Tidak putus. Nah, tanganmu ke situ. Ini. Melingkar. Ah, pegang gitu. Ya, oke. Melingkar. Tidak putus. Ya Allah. Coba tadi sejak. Melingkar. Bukan. Tiga orang. Ya Allah. Tiga orang. Iya gitu. Gandengan tangan. Gandengan tangan. Tuh mata lo nyanyi berdoa. Nanti teman kita berdoa untuk kita. Jadi yang kita doakan adalah supaya kita boleh dapat memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang sejati, kasih yang agape, kasih Kristus. Tuhan, berikanlah kasih itu di dalam hidupku. Aku masih muda Tuhan, tapi aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Nah, itu kita katakan ya. Sama-sama kita berdoa. Ya, sebut nama temanmu. Nanti temanmu juga menyebut namamu. Ya, sama-sama. Tuhan, aku berdoa untuk Kasih, aku berdoa untuk Debbie, aku berdoa untuk Lilia. Nah, gitu ya. Sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya. Sehingga kita boleh dapat memiliki kemenangan
menang atas setiap ketakutan, menang atas setiap kebencian, menang atas setiap keangkuhan, menang atas setiap keegoisan, supaya kita boleh dapat memiliki kasih Tuhan. Kita mau berdoa. Saya minta 3 orang itu pun juga turun, ya. Silakan ambil tempat. Tidak ada yang tidak. Tolong kita sama-sama berdoa. Ayo. Nah, ini ambil tempat ini juga. Ya. Kalau kurang dipisah. Nah, tapi Ya, sudah di pas sini itu. aja sama orang ini. Ayo. Kita mau sama-sama berdoa. Oke. Gak usah pegangan lah. Ayo. Jangan putus. Atau ini masuk ke sini saja. Ini masuk ke sini. Yang 3 orang ini. Oh, sana di. Nah, sisi masuk ke sini. Bagus. Ambil. Mereka. Sisi itu di sama. Oke. Nah, ini biar 4 merah-merah semua. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sama-sama berdoa, Haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya. Bapa, Engkau melihat anak-anak muda, anak-anak remaja pada sore hari ini. Mereka meresponi kasih-Mu ya Tuhan. Mereka meresponi kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mau mengalami kemenangan. Mereka mau mengalami kasih Kristus, kasih agape itu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengaruniakan itu di dalam kehidupan mereka pada malam ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menjamah kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu ya Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan mereka pada malam ini, dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh dapat mengalami kasih Tuhan, kasih yang sejati, kasih yang datangnya dari-Mu ya Tuhan. Kasih yang akan memampukan mereka untuk mereka boleh dapat menang atas ketakutan, menang atas kebencian, menang atas keegoisan, menang atas keangkuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau Tuhan yang mencurahkan kasih-Mu ya Tuhan bagi mereka pada malam ini. Dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan. Roh Kudus, jamah mereka. Dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan saat ini. Jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh dapat terima kasih dan kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, Engkau yang Tuhan yang merestorasi kehidupan mereka, hati mereka, pikiran mereka Tuhan. Bahkan juga seluruh hidup mereka, ubahkan ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Mereka boleh dapat menjadi remaja dan pemuda yang mempermuliakan Engkau Tuhan, yang memberikan pengaruh yang benar, pengaruh yang baik, oh Tuhan, kepada sekeliling mereka, kepada lingkungan mereka. Bahkan juga dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi-Mu, mereka menjadi terang-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh membawa teman-teman mereka, oh Tuhan, sahabat mereka, kenalan mereka, oh Tuhan, teman-teman sebaya mereka, untuk datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mereka menjadi generasi-generasi yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, jika ada kebencian di dalam hati mereka saat ini, oh Tuhan, pulihkan dan buangkan itu dalam diri mereka. Dalam nama Yesus, jika segala keangkuhan di dalam diri mereka, biar itu terbuang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada ketakutan di dalam diri mereka, lepaskan mereka Tuhan. Lepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang menjamah mereka, darah Yesus yang mengubah hidup mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. 1 menit, saya persilakan semuanya sama-sama berdoa. Doakan teman-temannya. 1 menit. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama sekarang 1 menit. Saya beri waktu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Glory Allah nama karena namanya syukur nama. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya.